Hai Sobat Lentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Bersama saya Catherine Ellison, inilah Tera News selengkapnya. Kita mulai dari Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Insiden perusakan makam oleh anggota organisasi Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabila atau PWI-LS berujung ke laporan polisi. Sejumlah warga dan bersama pemilik tanah melaporkan hal tersebut ke Kepolisian Resort Madiun. Sejumlah warga desa Bodak, Kecamatan Kare bersama Babinsa dan Babin Kamtibmas serta pemilik lahan 3 makam yang sebelumnya sempat dirusak mendatangi ruang Satreskrim Polres Madiun. Kedatangan pemilik tanah Wagio ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut. Pelapor menilai kejadian tersebut tanpa seizin pemilik lahan dan menuntut agar makam dapat diperbaiki seperti sedia kala. Sutopo selaku keluarga dari pemilik tanah mengaku kejadian tersebut terjadi secara mendadak. Oke, jenengan dari pihak keluarga pemilik tanah. Ini apa Pak intinya Pak tadi di sini? Alah pemugaran makom Mas. Nah, kalau permintaannya dari pemilik tanah apa Pak? Ya penting yang dirusak kembalikan baik itu. Itu tadi laporan. Iya. Sementara itu Kasat Reskrim Polres Madiun AKP Agus Adi Anton membenarkan pihaknya menerima laporan atas kejadian perusakan makam yang dilakukan oleh anggota Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah atau PWI-LS. Pihaknya berencana mendatangi TKP dan mendalami unsur pidana laporan tersebut dengan meminta keterangan beberapa saksi. Betul sekali, tadi kami menerima laporan dugaan pengerusakan makam di Desa Bodak, Kecamatan Kare. Yang melapor itu pemilik tanah dari tempatnya makam tersebut didampingi sama Pak Kepala Desa serta Babin Kamtibmas dan Babinsa. Kita mendatangi TKP, selanjutnya kita memanggil beberapa saksi dan untuk memeriksanya. Diketahui sebelumnya massa yang mengatasnamakan Pengurus Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabila atau PWI-LS Madiun Raya merusak 3 makam. Mereka menduga makam yang sering dikunjungi masyarakat bersiarah tersebut adalah palsu. Massa awalnya mencopot papan nama di depan makam, namun aksi berlanjut dengan merusak batu nisan hingga membakar kain penutupnya usai melihat tulisan pada batu nisan. Wiyata Koprastyo melaporkan untuk Lentera TV. Kita ke informasi selanjutnya. Pria di Sidoarjo, Jawa Timur nekat cabuli seorang anak perempuan yang masih berusia 7 tahun. Ironisnya korban adalah anak dari kekasihnya sendiri yang hendak dinikahi. Sungguh keterlaluan ulah pria berinisial VWA 43 tahun warga Pepelegiwaru Sidoarjo. Pria yang berprofesi sebagai buruh pabrik ini nekat mencabuli seorang bocah perempuan yang masih berusia 7 tahun. Ironisnya korban yang tercatat sebagai siswa sebuah sekolah dasar ini adalah anak kekasihnya sendiri yang hendak dinikahi. Dari hasil pemeriksaan polisi diketahui jika aksi bejat pelaku itu dilakukan saat korban ditinggal ibunya di sebuah kamar kos di kawasan Sedati Gede, Sidoarjo. Tidak hanya dicabuli oleh pelaku, korban juga disetubui sebanyak 7 kali hanya karena nafsu. Pelaku nekat menyetubuhi korban dengan menggunakan cairan body lotion. Aksi pencabulan dan persetubuhan anak di bawah umur ini sendiri terungkap setelah korban mengadu ke ibunya jika kemaluannya sakit. Ibu korban yang tidak terima dengan aksi bejat pelaku akhirnya melaporkan kasus itu ke polisi yang ditindaklanjuti dengan penangkapan pelaku. Rilis 4 kasus, ini dalam hal ini tidak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. Jadi kejadian sendiri dari bulan Maret, April kurang lebih 6 kali. Jadi sedikit saya ceritakan bahwa pelaku ini adalah pacarnya ibunya korban. Paham? Jadi korban ini anak kecil. Ya, korban itu umur 7 tahun. Dan pelaku itu umur 43 tahun. Jadi pelaku ini punya pacar. Ya, pacarnya itu punya anak. Ya, jadi pada saat mereka ini tinggal di sebuah kos-kosan, pas ibunya lagi keluar,
ibunya keluar kerja, ya, kerja swasta, jadi tinggal ada berdua, anak itu dan pelaku. Jadi pelaku ini modusnya itu ya tidur bareng sama anaknya, dan kemudian dari awal meraba-raba, ya, hingga akhirnya pelaku mengikat untuk berbuat badan. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini pelaku diamankan di sel tahanan Polrestabes Sidoarjo. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa sebotol body lotion dan pakaian yang dikenakan korban saat kejadian. Alan Sori melaporkan untuk Lentera TV. Sesaat lagi kita akan membahas tentang seorang diaspora Indonesia yang belajar dan berbisnis kaligrafi di Amerika Serikat. Jadi tetap bersama kami di Tera News. Terima kasih Anda masih bersama kami di Tera News. Meski sudah menyukai seni gambar sejak kecil, Natania Dianda, diaspora Indonesia di Herndon, Virginia, ternyata baru mulai jatuh cinta dengan seni kaligrafi saat pandemi lalu. Lulusan Teknologi Pangan Universitas Purdue, Indiana ini lantas belajar serius bahkan merintis bisnis kaligrafi di Amerika Serikat. Awal-awalnya tuh aku nggak punya website, jadi aku bener-bener datang ke mall, terus aku kasihin kartu nama aku ke mereka, terus aku kasih tau mereka, ini contoh sesuatu yang aku bikin, kalian tertarik nggak? Nah dari itu ya dari mulut ke mulut. Berawal dari mencari hobi baru saat pandemi, Natania Dianda, diaspora Indonesia di Herndon, Virginia, merintis bisnis kaligrafi. Cuma beberapa tahun ini aku ada coba ganti karir sedikit, dan sekarang aku juga melakukan bisnis kaligrafi sama engraving. Lulusan Universitas Purdue, Indiana, jurusan Teknologi Pangan ini memang menyukai seni menggambar sejak kecil. Pertama kali aku lihat kaligrafi tuh, aku ngelihatnya tuh bukan nulis, tapi itu lebih ke arah menggambar
huruf dari aku lihat itu, aku penasaran kok bisa ya nulisnya secantik itu. Nah makanya pas tahun 2021 kemarin aku iseng-iseng aja gitu, aku beli buku dari Amazon, buku kaligrafi yang beginner, terus aku coba, terus wah ternyata aku suka. Nia, demikian ia biasa disapa, lantas mendalami kaligrafi lebih serius dan mempelajari berbagai jenis kaligrafi yang lebih sulit. Inspirasi untuk memulai bisnis ini pun tumbuh setelah ia melihat kesuksesan pelaku bisnis kaligrafi di Amerika dan Kanada. Mereka biasa hire kita, artis-artis ini tuh untuk perform kaligrafi kita di toko-tokonya mereka. Dan bentuk kaligrafinya itu nggak cuma nulis doang, kita juga bisa mengukir di parfum-parfumnya mereka, di lilin-lilinnya mereka. Jadi semua yang mereka bisa jual itu tuh bisa di personalize gitu ya dengan nama-nama customer mereka. Jadi customer mereka juga lebih seneng gitu ya. No surface is safe, karena kalau misalnya itu surface kita bisa tulis atau kita bisa ukir, itu tuh kita bisa personalize semuanya gitu. Tambah Nia, jasa ini biasanya dihargai $150 hingga $200 atau sekitar 2 hingga 3 juta rupiah per jam, tergantung pengalaman kaligrafernya. Jasa kaligrafi Nia juga banyak dipakai di berbagai acara seperti pernikahan. Salah satu klien Nia adalah Min Hee Chung. At my wedding, Nia put together these beautiful place cards that went on each of our tables so our guests knew where to sit. And she put her calligraphy on these luggage tags for people to take as favors. And it was a big hit. People loved it. It's so beautiful. Her work is amazing. The detail that she does, just showing kind of an example. And I told Nia that she was my wedding fairy godmother because she just made everything like beautiful. Nia yang saat ini masih bekerja penuh waktu di bidang teknologi pangan berpesan kepada mereka yang ingin mengejar mimpi mewujudkan hobi untuk mempertimbangkan tujuan akhir yang ingin dicapai. Membuat orang lain happy, buat aku happy juga. Dari Herndon, Virginia, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA. Kota New York, Amerika Serikat menyambut Halloween tahun ini dengan menggelar parade kostum untuk anjing. Anjing-anjing ini mengenakan kostum unik mulai dari Cinderella hingga kostum yang menyeramkan. Nah, kita lihat kemeriahan dalam liputan berikut ini. Mulai dari Cinderella sampai laba-laba. Anjing-anjing peliharaan ini meramaikan kawasan East Village, New York pada pertengahan Oktober. Hello. We are Cinderella. Right, Genji? Parade anjing Halloween Tompkins Square sudah berjalan selama 34 tahun dan tahun ini diikuti ratusan anjing dan ditonton oleh ribuan pengunjung. It was a bit difficult, but we made it. We're here. They're stunning, they're gorgeous, they're living their best lives. She's really good with other dogs. So even when another dog barks at her, she kind of sits there quietly, looks at them patiently, never argues with anyone else. She's just a very, she's a happy-go-lucky doggy. Yeah, and she's a serial killer today. So watch out, she'll get you with her little knife. Sejumlah pemilik anjing memberi penghormatan kepada kota New York dengan ikon-ikon khas seperti pedagang hot dog. We wanted to do something very iconically New York. Yang lain mengenakan seragam The Yankees, tim baseball kebanggaan kota New York. His name is Gremlin. He's rocking a Jeter's jersey. We represent the Yankees. We're gonna sweep the Mets if we go on a Subway series. Atau ada juga kelompok hip hop Run DMC dari Queens, New York. No, he loves Run DMC, the music. He dances around the house. So that's why he customized his shirt. So it's he wanted to be part of the band. Tak sedikit pemilik anjing yang rela mengeluarkan biaya besar untuk mendandani peliharaannya. I glued all the Swarovski crystals on the shoes, one by one. Why? A mother's love. Parade ini tidak dipungut biaya, namun seluruh pemilik anjing harus mendaftar terlebih dahulu. He's a chow chow that we shaped like a lion, and the groomer did a phenomenal job, and I'm the zebra. He's the predator and prey. Seluruh peserta kemudian berjalan menyusuri kawasan East Village dalam parade selama
2 jam. Parade ini berawal dari penggalangan dana untuk membuat taman untuk anjing pertama di The Big Apple. Tahun 90-an, sukarelawan akhirnya berhasil kumpulkan dana dan membangun taman pertama khusus untuk anjing di kota New York. Dan seperti halnya parade untuk anjing yang memang untuk memeriahkan Halloween, rumah-rumah di kota New York ikut memeriahkan dekorasi khas Halloween untuk akhir Oktober ini. Dari New York City, Randy Wijaksana, VOA. Ya, informasi tadi mengakhiri Lentera News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami Lentera TV Media dan website kami di lentera.tv. Saya Catherine Allison, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.